Saya yang mengalami speech delay. Anak pertama yang namanya Haris, dan alhamdulillah saat ini dia sekarang bisa menghafal beberapa surah, dan itu pun tanpa bantuan saya sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang insya Allah selalu masih dalam lindungan Allah dan masih diberi kenikmatan hingga hari ini, alhamdulillah, insya Allah. Nah teman-teman, saya sebagai ibu rumah tangga dan memiliki 2 orang anak, saya akan berbagi, share kepada teman-teman yang mungkin mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran juga buat teman-teman. Nah, di sini saya akan share untuk anak saya yang mengalami speech delay. Anak pertama yang namanya Haris, dan alhamdulillah saat ini dia sekarang bisa menghafal beberapa surah, dan itu pun tanpa bantuan saya sama sekali. Dia belajar sendiri ya, nggak ada bantuan sama sekali dari saya. Paling saya hanya mengarahkan sedikit kalau misalnya dia agak ada salah sedikit, nah saya perbaiki. Kemudian saat ini dia juga sudah menghafal beberapa bacaan sholat dari awal hingga akhir, tapi masih belum sempurna sekali ya, masih dalam proses pembelajaran. Nah, buat teman-teman yang mengalami anak yang speech delay kayak anak saya, awalnya itu memang belum kelihatan di umur 1 tahun. Biasanya anak-anak di umur 1 tahun itu biasanya sudah kelihatan bisa panggil mama, panggil papa, atau mungkin abi, umi. Tapi anak saya ini yang pertama yang namanya Haris, qadarullah dia belum bisa memanggil ibu atau ayah, umi atau abi. Bahkan untuk minum atau makan dia hanya melakukan seperti isyarat. Dia meminta makan, dia tunjuk piring, mau minum, tunjuk air, kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang memiliki masalah juga mirip dengan masalah saya, kalian gak usah khawatir, tetap terus berdoa, terus ikhtiar juga ya. Itu yang penting. Dan yang nomor ketiga ini, jangan kalian dengar kata-kata orang yang ada di luar, apalagi kata-kata itu adalah negatif dan bisa membawa kita ke pikiran negatif. Jangan seperti itu, karena semua itu titipan Allah dan tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak, dan juga kita tetap berusaha dan juga berdoa. Nah, lanjut ya teman-teman. Nah, kemudian di usia 1,5 tahun pun belum ada perubahan sama sekali. Bahkan sudah mau menginjak 2 tahun itu belum bisa memanggil nama orang tuanya, panggilan orang tuanya kayak abi, umi gitu, nggak bisa sama sekali. Tapi saya tetap berdoa, saya terus bertawakal, dan juga berikhtiar ya, jangan lupa berikhtiar. Kemudian apa yang saya lakukan di usia dari 1 tahun itu, saya sering memutarkan anak ini itu loh, apa namanya, Juz 30 di TV ya, di TV Android itu saya memutarkan dia Juz 30 karena anak ini suka banget sama mobil. Jadi saya tuh sering putarkan dia yang Juz 30 itu, tapi gambarnya gambar mobil. Jadi tuh dia lihat gambar tapi dia tetap mendengar. Dia nonton TV ya, tapi TV-nya tuh dia tuh jarang yang nonton siaran-siaran di TV itu, tapi saya sering putarkan yang YouTube aja gitu. Dan itu tiap hari terulang. Juga saya kalau saya tuh memiliki Hafiz, smart Hafiz, yes, Hafiz yang boneka itu ya.
itu kan cuman suara. Kalau Hafiz, boneka Hafiz, itu cuman suara. Di usia 1 tahun itu, bukan 1 tahun sih, sebelum setahun itu memang, dari sebelum dia lahir itu memang sudah kita belikan, boneka itu. Jadi di dalam perut itu saya sering, dengarkan dia, itu, murotal itu. Nah, kemudian di usia satu saya memulai menontonkan dia itu, YouTube yang Jus 30 tapi gambar mobil itu di usia 1 tahun. Nah, di usia 1 tahun itu dia, ini intens ya, nontonnya itu intens, rajin banget. Bahkan kalau habis diputar lagi, dia senang. Nah, sampai usia, hampir 2 tahun ya, saya kan hamil lagi setelah dia 2 tahun, hampir 2 tahun, itu saya hamil lagi. Jadi tapi dia tetap, nonton YouTube itu, tapi belum ada perubahan untuk manggil Umi atau Abi, tetap saja seperti itu. Bahkan dia cuman bisa bilang tata tata, kata itu saja yang dia bisa bilang. Sampai beberapa orang itu, bukan orang ya, tapi, ini apa, om sendiri, keluarga sendiri itu bahkan seperti mengejek, dan juga beberapa teman saya itu, apa ya, memberikan masukan, "Ah, mungkin anakmu ini ada kelainan," kayak gitu-gitu. Tapi saya nggak peduli, biarin aja seperti itu. Kemudian di umur 2 tahun lebih, akhirnya saya pindah kos dan dia mendapatkan teman. Karena memang kebetulan di tempat yang sebelumnya itu, dia tuh nggak punya teman sama sekali ya, nggak punya teman sama sekali. Jadi tuh dia mainnya di rumah sama saya, nggak ada teman sebayanya, jadi nggak ada yang ditemani bicara, cuman saya aja di rumah. Nah, kemudian, setelah pindah kos, itu tetangga kita itu, eee, alhamdulillah anak SD ya, anak kelas 1, itu tuh dia suka anak-anak. Jadi dia tuh sering main sama Haris, kemudian, ibunya pun, dia tuh seneng banget sama anak kecil gitu ya. Dia seneng banget sama anak-anak kecil, jadi tuh dia sering temenin ngobrol. Jadi dia tuh seperti apa ya, seperti guru TK gitu loh. Dia tuh bagus banget, terus sama komunikasi anak-anak kecil tuh bagus menurutku ya. Nggak seperti saya. Saya tuh nggak telaten. Kemudian, eee, dia sering temani dan alhamdulillah di situ ada perubahan. Nah, dari situ saya berpikir mungkin dia kurang komunikasi dari saya. Meskipun saya tetap temani dia bicara, abinya temani dia bicara, tetap aja masih kurang kan. Ternyata setelah bergaul sama tetangga itu alhamdulillah ada perubahan. Jadi kayak, dia tuh ini, apa namanya, sudah bisa berbicara sedikit meskipun masih, bolak-balik ya katanya. Kata-katanya itu seperti, saya paling ingat kata-kata pertamanya itu dia sebutkan, ikan mujair. Jadi itu dia sebutnya, ikan, kita bilang mujair, dia ikutnya jawair, sendal, seladan, kayak gitu ya, lucu banget kayak gitu. Lucu pas awal-awal dia bicara itu, terbolak-balik katanya. Terus kalau dia ditemani ngomong itu nggak nyambung, guys. Bahkan sampai detik ini pun di usia hampir 5 tahun, kalau bicara itu dia kadang nggak nyambung. Tapi meskipun sudah banyak banget perubahannya ya, eee, dia nggak nyambung itu ditemani bicara. Jadi, mmm, sampai situ alhamdulillahnya, dia sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa panggil abi. Abi meskipun, aku dipanggil mama ya, harusnya kan Umi, tapi dia panggil mama. Itu tuh dia panggil mama karena anak tetangga itu dia sering panggil mamanya pakai suara besar kan. Jadi tuh dia dengar juga, akhirnya dia panggil aku mama, tetanggaku juga dipanggil mama. Bahkan tetangga yang sebelahnya lagi dipanggil mama juga, semuanya dipanggil mama, guys. Jadi nggak apa-apa ya. Kemudian,
Setelah itu sebenarnya sih bukan cuman itu sih ikhtiarnya kita, tapi tetap saya, minumkan beberapa vitamin, untuk vitaminnya nanti saya akan review untuk video selanjutnya ya. Saya tetap minumkan dia vitamin, vitamin ini sangat bagus banget sih, ini rekomendasi banget dari saya ya. Kemudian setelah itu anak ini di usia berapa ya, 3 tahun ya mungkin, 3 tahun sudah banyak perubahan. 3 tahun, mau ke 4 tahun, tapi ya di 3 tahun itu ya masih kalau diajak komunikasi ya masih nggak nyambung, nggak apa-apa ya, yang penting kayak mau minta makan udah bisa, minum udah bisa, eee disuruh ini bisa, masih normal ya menurutku, nggak apa-apa. Jadi tuh dia speech delay itu sampai umur 3 tahun guys, dan sekarang alhamdulillah, alhamdulillah banget aku bersyukur sama Allah karena anak ini diberikan, meskipun dia keterbatasan dalam, berkomunikasi, tapi alhamdulillahnya dia tuh, senang banget ngaji. Jadi kalau dia bosan tuh dia ngaji, dia ambil Al-Quran, dia ngaji, meskipun dia belum bisa baca, tapi awal-awalnya tuh dia tahu kayak ini ya, saya contohkan ya, Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas kan kata awalnya kul huwallah, jadi tuh dia bisa baca. Kalau misalnya dia tuh lihat apa namanya, kata pertamanya itu dia bisa baca. Kul, jadi dia baca sampai akhir, padahal dia nggak baca tapi dia hafal. Nah itu yang kenapa bisa dia hafal, karena yang itu yang saya bilang tadi tuh, dia kan dengar itu murotal yang dari 1 tahun itu loh. Itu dari situ sampai alhamdulillah mungkin tertanam ya di otaknya sampai dia hafal dari juz 30 itu, dari An-Naba sampai Al-Ikhlas itu. Beberapa dia sudah hafal semua, maksudnya dia hafal surahnya, tapi ada juga yang belum belum terlalu dia hafal. Tapi ya menurutku di usia seperti itu tanpa bantuanku, itu menurutku sudah alhamdulillah luar biasa, apalagi yang mengalami speech delay. Kemudian saya mau kasih tips lagi untuk anak speech delay. Kalau misalnya ya, kita sebagai orang tua kurang komunikasi sama anak, lebih banyak berkomunikasi lah sama dia. Jadi karena anak saya yang pertama sudah speech delay, saya sudah tahu kekurangan saya di mana. Memang anak pertama adalah pembelajaran yang terbaik ya. Karena sudah tahu posisi anak saya seperti ini yang pertama, jadi anak kedua saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu kesalahan saya di waktu anak yang pertama. Nah kemudian di anak kedua ini saya tidak akan melanjutkan seperti itu ya guys. Dan alhamdulillah anak kedua ini ya lumayan lah ditemani bicara ya, komunikasinya lancar, bagus. Kemudian iya tips yang kedua ya, kok lanjut ke kedua. Kemudian tips yang kedua, kalau memang kita kurang komunikasi ya, mending ya itu seperti saya tadi, dengerin anak-anak itu apa, murotal aja. Yang ketiga, kalian jangan sering kasih gadget. Gadget adalah pengaruh terbesar nomor 1 di otak anak, menurut saya ya. Itu kenapa anak saya itu yang sampai sekarang, dari lahir sampai sekarang, Haris itu nggak pernah saya kasih yang namanya HP. Meskipun dia tetap nonton HP, walaupun nonton HP tapi didampingi sama sama orang tua gitu. Jadi kalau misalnya kita yang buka-buka HP, dia nonton nggak apa-apa. Yang penting jangan kita yang kasih HP terus kita tinggalin, jangan sampai seperti itu. Karena sebenarnya kecerdasan otak anak itu kan ya dari itu, bergerak terus berpikir kan. Tapi kalau nonton HP kan takutnya dia stagnan di situ aja kan, nggak ada bergeraknya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang itu Haris itu saya nggak kasih HP. Kemudian kalau untuk TV saya batasi. Dulu saya punya TV tapi karena dijual pindah kota, jadi kita nggak, pas di kota baru ini, di kota Pekalongan ini, saya nggak beli lagi, nggak beli TV. Bukan
memang sih tujuannya itu biar anak itu dia fokus sama fokus sama kegiatannya aja, nggak usah terlalu monoton nonton TV. Boleh nonton TV tapi nggak boleh terlalu lama, dibatasi gitu ya. Itu sih saran dari saya. Hmm, bukan saran ya, iya 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 saran. Ya itu sih, itu ya pengalaman dari saya. Mungkin ada ibu-ibu dari sini, ibu-ibu yang biasanya yang mengalami speech delay juga kayak saya, boleh kalian jangan konsultasi sama saya, jangan. Nah, boleh kalian sharing-sharing juga sama saya. Kalau misalnya untuk vitaminnya sendiri, kalian mau tanya-tanya vitamin, boleh nanti di sesi selanjutnya akan saya bahas ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.